Cek cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang komputer gitu ya, pengertian komputer. Nah, sekarang kita lanjut lagi materi tersebut teman-teman ya. Kemarin kita udah sampai mana ya? Oh ya, udah sampai konsep dasar komputer ya. Dimana kemarin kita kalau nggak salah sebenarnya ini nih yang terakhir nih ya. Sistem komputer. Sistem ya, apa itu sistem? Nah, baca aja gitu ya. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pokoknya ya. Itu adalah sistem teman-teman ya. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen pendukung ya. Elemen-elemen dari suatu sistem komputer seperti yaitu adalah software, hardware, dan brainware. Oke teman-teman, contohnya sini sederhana, sistem ini ya. Kenapa dia dibilang sistem dan diisi yang mana sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang bekerja sama. Contohnya kalian mau ngeprint ya, apakah bisa kalian ngeprint tanpa ada printer? Nah, berarti kalian butuh elemen dong di dalamnya. Apa elemennya? Yaitu printernya. Oke, paham sih di sini? Oke. Nah, kemudian kalian ini ngeprint gitu ya. Kalian udah ngeliat laporan tugas kalian misalnya, ya enggak? Nah, kemudian apakah bisa kalian melakukan print apabila tidak ada monitor komputernya? Ya, apa yang mau kalian lihat? Ya, teman-teman, kalian mau ngeprint nih. Ya, inilah yang disebut dengan sistem. Berarti kita butuh ada elemen dari monitornya. Oke. Nah, kemudian kalian mau ngeprint. ngeprint terus ya. Nah, tapi nggak ada keyboard dan mouse-nya. Ya. Kalian mau ngapain? Mungkin udah kelihatan ini printnya loh. Dan itu monitornya udah kelihatan loh, tugas saya itu mau tinggal ngeprint aja kok ya. Tapi nggak ada monitor, nggak ada keyboard dan mouse-nya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Berarti kalian butuh elemennya juga. Nah, ini yang disebut sistem, teman-teman, sistem komputer. Ya, jadi sistem ini adalah elemen-elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Itulah intinya dari sistem ini. Ya kan? Sama dengan prinsipnya dengan sistem ya di Unsika gitu ya, di kampus. Bagaimana dia menjadi sebuah universitas? Ya, karena ada elemen-elemen pendukung dan bekerja sama. Apa? Adanya fakultas-fakultas di dalamnya. Ada fakultas agama, fakultas ilmu FISIP ya, ilmu pemerintah makan jurusannya ya kan. Jurusan kalian kan ada 3 kan? Ada berapa sih ya? Ada fakultas ilmu komputer, ada fakultas ekonomi, kan saling bekerja sama walaupun berbeda-beda sehingga terbentuklah sebuah universitas. Nah, itu yang disebut dengan sistem, teman-teman. Sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terhubung gitulah untuk mencapai tujuan pokok. Begitu juga dengan komputer. Gitu. Seperti prinsip ngeprint tadi gitu ya. Kita lanjut ya, kemampuan komputer. Kalau kita baca kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya ya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar seperti misalnya perhitungan, pertambahan dan pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, microsecond, nanosecond dan picosecond. Semakin kesini semakin kecil secondnya, teman-teman. Ini ibaratnya lebih kecil lagi dari second aja. Kalau second aja kan detik sebenarnya hitungannya. Dan ini jauh lebih kecil lagi dari itu. Turunan dari detik gitu loh. Nah, bayangin kemampuan komputer seperti itu, teman-teman. Ya. Bayangin aja misalnya 1 tambah 2 kali 7 bagi 5 bagi 7 kali 100 kali 1000 kali seberapa gitu ya. Dan kalian enter, hasilnya langsung keluar. Detik itu juga. Coba saya kasih ke kalian 1 kali 5 kali 7 bagi 10 kali 100 kali 1000 kali 765. Berapa hasilnya dari kalian? Kalian hitung dulu kan. Komputer cepat dan jauh lebih cepat. Kalah dong kita. Nah iya, seperti itulah kemampuan komputer.
Ya, bahkan komputer ini dengan spesifikasi komputer yang lebih mumpuni lagi, hitungannya dia memproses data teman-teman. Dalam 1 detik aja itu sampai berjuta data teman-teman. Ratus ribuan sampai berjuta data yang bisa diproses dalam waktu 1 detik aja. Kalian 1 detik baru ngapain? Baru napas pak gitu ya, baru napas ya, turunin lagi baru udah 2 detik gitu loh, kalian belum ngapa-ngapain ya. Kalian kasih proses dia udah nyelesaikan berjuta data, ratusan ribu data, lah kalian baru ngapain? Baru napas pak baru ngedipin mata gitu ya, baru niat pak gitu ya. Ginilah kemampuan komputer teman-teman. Makanya nggak salah komputer ini akhirnya sekarang menjadi kebutuhan pokok setiap kita. Tidak lagi hanya jurusan komputer aja, tetapi jurusan, semua bidang menggunakan teknologi. Ya, tujuannya apa? Untuk mempercepat kerja kita, mempermudah kinerja kita gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Inilah kemampuan dari komputer ini. Nah, kalau kita bandingkan nih kemampuan kita ya teman-teman. Kemampuan kita sebagai manusia dengan kemampuan komputer ya. Yang pertama, kecepatan. Manusia relatif lambat teman-teman. Komputer sangat cepat. Benar seperti itu? Benar jawabannya ya. Yang kedua, ketepatan ya. Kalau manusia mudah salah ya. Kalau komputer pasti tepat jawabannya. Apa contohnya? Ya kita kasih aja, kita uji kita dengan komputer. Kita kasihlah matematika 1 ya kan. Matematikanya gimana? Kali bagi segala macam, rumus segala macam ya kan, ada percobaan perkalian. Kita bisa jadi ada salahnya perhitungannya. Kalau komputer udah pasti tepat. Oke, udah berapa kosong? 2-0 teman-teman. Oke, yang ketiga, daya tahan memproses. Ya, manusia cepat lelah, sedangkan komputer tidak pernah kenal lelah. Iya seperti itu. Iya, kalian bikin tugas aja mungkin udah sejam atau 30 menit lah, 15 menit udah ngeluh. Lama banget nih tugasnya, udah selesai. Udahlah saya selesai aja. Ya enggak, ngeluh manusianya. Kalau komputer enggak, selagi apa yang kalian masukkan dalam semuanya akan diprosesnya. Ya, semua akan memprosesnya. Satu aja ini masalahnya. Kalau PLN mati ya, listrik mati, udah kelar semua teman-teman ya. Nah, tapi kelihatan bahwa daya tahannya itu komputer lebih unggul. Berapa kosong? 3-0 teman-teman ya. Kemampuan mengingat. Manusia kurang akurat. Komputer akurat. Benar? Benar. Contohnya, minggu sekarang saya kasih tugas ya, minggu besok kumpulin. Pas minggu besok, Pak saya alasan kalian lah keluar ya, saya terkendala ini segala macam Pak. Sebenarnya kalian aja lupa atau aja kalian aja malas gitu ya. Nah, nggak akurat kita. Kalau komputer akurat. Contoh akuratnya gimana? Kalian nyimpan data di proses mana, disimpan di mana, dan dia tetap ada di sana. Dia masih ada, teman-teman. Hah? Udah berapa kosong? 4-0 teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Kemampuan mengikuti perintah. Ya. Manusia kurang baik. Komputer baik. Ya. Benar, kasih kalian tugas besok, saya kasih tugas ya, lupa jangan kasih, udah ngeluh kalian kasih tugas ya kan, ngeluh kalian kasih tugas gitu ya. Komputer nggak akan pernah dia ngeluh. Udah berapa kosong teman-teman? 5-0 ya teman-teman. Sekarang kita baca lagi. Kemampuan berinisiatif dan berpendapat. Manusia sangat baik, komputer jelek. Nah, mulai menghirup udara lah kalian ya. Dapat poin juga kalian di sini sepertinya ya. Ini maksudnya apa teman-teman? Kemampuan seperti ini tidak akan pernah ketemu di teknologi secanggih apapun. Kenapa? Karena kemampuan berinisiatif dan beradaptasi ini kan sebenarnya kemampuan seperti apa ya? Kemampuan seperti mengira-ngira gitu loh. Ya kan? Ini yang hanya bisa adalah manusia. Komputer nggak akan pernah bisa. Karena kalau komputer itu hanya ditugaskan untuk menjalankan perintah. Tetapi untuk melakukan berinisiatif gitu ya, melakukan pertimbangan gitu ya, ini komputer nggak ada gitu. Unggul lah kalian 1 poin ya. Nah sekarang kita coba nih, kemampuan membuat pertimbangan dan peramalan. Jadi 2 kemampuan ini mustahil komputer bisa melakukan
Ya, kenapa? Karena komputer sampai sejauh ini dibuat hanya didesain untuk menjalankan perintah, tetapi tidak untuk melakukan berinisiatif, melakukan pertimbangan, ya, melakukan mengira-ngira gitu ya, itu nggak akan pernah bisa komputer. Hanya manusia lah yang bisa melakukan seperti itu. Contoh sederhana seperti ini. Sekarang teknologi semakin canggih teman-teman. Ada yang namanya bagian teknologi ini yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana kecerdasan ini dibuat seolah-olah sama prinsipnya dengan kemampuan berpikir manusia. Udah seperti itu sekarang teknologi. Selayaknya bagaimana teknologi ini bisa berpikir seperti layaknya pola pikir manusia. Contohnya robot-robot yang diciptakan. Robot yang di Jepang sekarang kan udah AI semuanya, artificial intelligence, pakai kecerdasan buatan, nggak perlu lagi ada pelayan. Dia aja yang melayani. Kan ngurangi gaji jadinya untuk manajemennya, nggak perlu digaji. Ya kan? Nah, tetapi robot itu pun hanya untuk ditugaskan untuk perintah. Sejauh manapun AI ini didesain dalam bentuk teknologi, itu tidak akan pernah bisa menyamai kemampuan manusia. Nah, seperti itu. Ya, misalnya contoh sederhana, misalnya ya, ini kita kan daring. Kalau misalnya kita sekolah kuliahnya tatap muka, ya kan, tatap muka nih, dimana perkuliahan kita itu adalah terlambatnya adalah 15 menit. Misalnya perkuliahan udah berjalan udah sampai 20 menit, 25 menit, dan kalian baru datang, ya kan? Alasannya yang pertama, Pak, maaf Pak, saya terlambat. Kenapa terlambat? Ban motor saya bocor misalnya, ya kan? Atau mungkin alasannya karena hujan deras, hujan badai ya, sampai tsunami misalnya ya. Dan itu alasannya. Dan harusnya kalau misalnya dengan aturan yang berlaku, kalau lewat 15 menit kalian nggak boleh masuk dong, ya kan? Nah, tetapi kalau kita sebagai manusia, kita masih bisa menilai teman-teman, masih bisa mempertimbangkan. Oh ya, alasannya valid, alasannya masuk akal, memang di luar lagi tsunami gitu ya, misalnya teman-teman ya. Oke, silakan masuk. Kenapa? Karena pertimbangan tadi, karena alasannya juga valid ya. Tetapi ada teman kalian datang, Pak saya terlambat Pak, maaf, kenapa? Saya baru telat Pak, telat bangun Pak. Ini akan menjadi pertimbangan untuk bisa masuk apa enggak? Enggak. Nah, kemampuan ini tidak akan ada di sebuah teknologi ya. Nah, seperti itulah kemampuan kita. Jadi kita punya poin ada 2 ya, berbanding 5 ya teman-teman ya, lumayan gitu ya, lumayan. Nah, inilah perbandingan kemampuan manusia dengan komputer. Tapi bukan berarti ini akan membunuh manusia dengan kemampuan komputer yang semakin canggih, enggak. Tetapi dengan adanya teknologi untuk mempermudah kemampuannya kita, kinerjanya kita gitu. Makanya inilah yang banyak dimanfaatkan sekarang. Nah, poinnya di situ teman-teman. Paham ya? Nah, sekarang seperti ini. Kita tahu komputer, kita tahu teknologi sampai dia menjadi komputer yang berat, yang besar, menjadi sebuah laptop gitu ya. Nah, itu tidak lepas dari sejarahnya, teman-teman. Komputer punya sejarah, dia punya sejarah, teman-teman. Gak akan mungkin kalian bisa menggunakan dengan efektif dan efisien seperti sekarang ini. Nah, kita kaji satu demi satu. Seperti apa perkembangan komputer ini? Nah, yang pertama, komputer generasi pertama, ya. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Teknologi atau komponen yang diciptakan itu sebagai otaknya, ya, sebagai pemprosesnya itu adalah yang disebut dengan tabung hampa udara atau vacuum tube. Inilah teknologi yang diciptakan, di mana komputer pada zaman ini itu bahkan belum ada tampilannya malah ya, seperti mesin aja loh, ya, seperti mesin aja gitu. Dan dia hanya dibuat dengan bahasa mesin, belum lagi bahasa manusia seperti kita enak buka komputer atau laptop kalian sekarang, gitu ya. Ini adalah komputer generasi pertama. Dan seperti apa kalau teknologinya dilihat seperti ini? Seperti apa tampilannya? Tampilan komputer generasi pertama yaitu seperti ini. Nih, besar Pak, ya. Seperti susunan lemari Pak, ya memang iya gitu ya. Satu komputer ini, susunan lemari ini satu komputer teman-teman. Ini adalah komputer generasi pertama dan isinya kumpulan reward nih kabel, dan tapi nggak ada tampilannya malah. Seperti ini nih kira-kira. Dan teknologi yang diciptakannya itu adalah vacuum tube. Seperti inilah dia.
Ya, inilah cikal bakalnya komputer, teman-teman. Seperti ini tampilannya. Reward kayaknya. Ya iya, seperti ini. Gitu ya. Nah, perkembangan ini nggak hanya berhenti seperti ini aja dan berlanjut sehingga terciptalah komputer generasi kedua. Yang dimana komputer generasi kedua ini komponen yang sudah diciptakan tidak lagi menggunakan vakum tube tetapi adalah transistor. Yang mana transistor sampai sekarang masih digunakan kan di papan-papan elektronik, kalau anak elektro pasti masih digunakan ini. Dan seperti apa ukurannya? Ya, tampilan ukuran generasi komputer kedua seperti ini. Kalau diperhatikan dengan tampilan generasi pertama, ini jauh lebih mending teman-teman. Jauh lebih kecil kayaknya ya. Dan jauh lebih minimalis aja gitu ya. Nggak ribet lagi kabel-kabel segala macam. Nah, ini adalah komputer generasi kedua teman-teman. Yang mana transistor itu, ini teknologi transistor itu. Ya. Nah, seperti ini perkembangan generasi kedua. Tidak hanya generasi kedua, dikembangkan lagi sehingga muncullah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga teknologinya udah diperbarui lagi sehingga terciptalah yang namanya komponen IC, Integrated Circuit, yang mana IC ini juga sampai sekarang masih digunakan di handphone kalian sekarang itu menggunakan IC teman-teman ya. Itu adalah sistem awalnya itu ya. Kalau itunya udah rusak teman-teman, bagus ganti HP aja sekalian ya. Karena poinnya di sana tuh ya, papan elektroniknya itu ya, intinya itu di sana kalau di handphone kalian sekarang ini ya. Nah, kemudian komputer generasi ketiga ini seperti apa sih wujud bentuknya? Tampilannya seperti ini. Mana dia? Nah, ini udah jauh lebih minimalis lagi dibanding komputer generasi 1, komputer generasi 2, dan inilah tampilannya, wujudnya. Dan seperti apa IC itu? IC itu seperti ini teman-teman, kotak-kotak hitam yang ini. Nah, seperti itulah IC circuitnya itu ya, seperti inilah dia. Nah, ini teknologi komputer generasi 3 ya. Nah, dimana di sini ya udah lebih efektif lagi lah, udah hampir manusiawi lah kalau kita gunakan ya, kembali komputer generasi 1 tadi ya, masih ribet kayaknya ya, sebesar gedung lagi ya, ngabisin tempat aja gitu ya, bentuk lemari. Nah, ini udah jauh lebih efektif, lebih kecil dia ya. Nah, peneliti nggak berhenti sampai generasi ketiga aja, diciptakan lagi, ternyata terbentuklah komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat di sini komponennya udah semakin berkembang dan semakin modern lagi. Dia menggunakan LSI, Large Scale Integration, di mana kemampuan ini jauh lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Dan seperti apa wujud dari komputer ini? Wujud dari komputer generasi keempat itu adalah seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini tampilannya. Ini jauh lebih manusiawi lagi kalau kita gunakan. Dan dia udah punya layar monitor teman-teman, hebatnya seperti itu ya. Nah, udah seperti mirip komputer sekarang ini gitu ya, tapi ini masih versi yang masih lawasnya gitu ya intinya. Dan ini loh tampilan komputer generasi keempat udah seperti ini ya. Seperti apa teknologinya atau misalnya otaknya, pemrosesannya seperti ini. Inilah yang disebut dengan LSI-nya. Kalau tadi seperti tabung, kemudian dia seperti transistor, petak panjang kakinya 2, kemudian dia seperti apalagi seperti IC yang dimana dia udah mulai berupa kotakan seperti ini, kotak memanjang dan banyak kaki-kakinya. Dan ini udah seperti persegi 4 dan banyak kaki-kakinya di bawah. Ya. Nah, itu komputer generasi keempat. Tidak seperti sampai di situ aja gitu ya. Masih ada komputer generasi kelima. Dikembangkan lagi, akhirnya terbentuklah komputer generasi kelima. Di mana teknologi yang diciptakan di sini adalah tingkatan atau lanjutan dari teknologi sebelumnya, LSI, yaitu dia menggunakan VLSI, Very Large Scale Integration, yang dimana di sini kemampuannya tentu jauh lebih tinggi lagi dibanding teknologi sebelumnya ya. Nah, di sini transistor dapat dibuat dalam satu sirkuit yang dikenal dengan nama prosesor. Disinilah yang disebut dengan prosesor, yang dari awalnya tadi vacuum tube, transistor, IC ya kan, kemudian LSI, VLSI, baru di sini disebut dengan yang namanya prosesor teman-teman, komputer generasi kelima. Seperti apa tampilan komputer ini? Nah, kalau udah di sini barulah ketahuan bahwa inilah zamannya kita. Kita udah pernah menggunakan komputer-komputer seperti ini tampilannya, ya kan?
Nah, kalau sekarang mungkin jauh udah lebih pipih dan lebih modern. Tapi kalau misalnya kalian masih waktu ketemunya awal-awal komputer tahun-tahun 2010-an, 2007 misalnya ya, 2006 misalnya ya. Dan itu mungkin kalian udah ketemu di SMP mungkin atau SMA dan tampilnya seperti ini, monitornya masih tabung, kemudian tampilnya seperti ini. Ini adalah komputer generasi kelima, teman-teman. Dan disinilah cikal bakal dan disinilah komputer baru bisa digunakan oleh user secara umum, teman-teman. Ya, ini nih. Kalau kita lihat perkembangan seperti ini nih, mana generasi 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan di sini barulah kita sebagai user bisa menggunakannya. Nah, inilah evolusi komputer, teman-teman. Kelihatan bahwa dari evolusi ini perubahannya itu tidak hanya dari teknologinya saja yang dikembangkan, tetapi juga dalam bentuk ukurannya. Nanti ya, ukurannya semakin besar dibikin semakin kecil lagi, semakin kecil lagi, semakin minimalis lagi. Tujuannya apa? Agar tidak memakan tempat. Dengan komputer yang sebesar gedung itu gimana cara gunainnya gitu loh. Ya kan? Ngabisin daya iya juga, ngabisin listrik iya juga gitu. Dibuatlah semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin menjadi seperti ini. Dan inilah yang kita gunakan sekarang. Ya enggak? Iya jawabannya. Nah, inilah evolusi komputer. Sejarah perkembangan komputer. Ya kan? Nah, kalau kita lihat, nah ini evolusi generasi komputer. Ya, bisa kalian lihat dari 5 generasi ini. Apa aja teknologi yang diciptakannya, durasi tahunnya, dan kemudian nama komputer yang populer pada saat itu. Ya, perusahaan-perusahaan komputer yang mulai populer pada saat itu. Kalau dulu IBM namanya, yang sekarang udah mulai nggak ada IBM ini, udah nggak ada lagi malah. Ya, nah di sini baru mulai IBM yang memulai. Sedangkan Intel, produk yang paling terkenal dengan laptop kalian sekarang ini kan produk Intel sama AMD. Intel aja mulainya baru di generasi 4, teman-teman. Nah, seperti itu. Lihat juga penemuan-penemuan baru setiap generasinya. Apa penemuannya? Apa yang mutakhir setiap generasi tersebut? Nah, inilah yang disebut dengan evolusi dari generasi komputer. Gitu, teman-teman ya. Nah, seperti itulah evolusi dari generasi komputer. Tetapi pada saat zamannya sekarang gitu ya. Zamannya sekarang, kalian pernah nggak berpikir atau menganalisa bahwa ternyata evolusi ini masih tetap berlanjut loh. Ya enggak sih? Ya enggak? Iya jawabannya. Perhatikan yang ini. Yang sampai sekarang masih berlanjut. Ya. Ini adalah komputer generasi ke-5. Yang dimana komputer ini yang dibikin lebih modern lagi. Yang mana sekarang tabung, dulu monitor tabung, sekarang udah bisa LCD aja, nggak perlu pakai tabung di belakang lagi gede-gede. Seperti ini. Dan tampilannya juga dibikin semodern mungkin, ya enggak? Ini adalah bentuk komputer generasi 5. Ya, di sini kita membahas adalah evolusi perubahan bentuk ya, teman-teman. Ya kan? Nah, sadar nggak kasih kalian setelah ini ada nggak sih evolusi yang berubah di sini? Ada nggak setelah ini komputer generasi kelima ini? Komputer ini ya. Karena generasi kita bahasnya sampai 5, nggak ada generasi 6, 7, 8 nggak. Tetapi tanpa kita sadari ternyata evolusi perubahan bentuk ini masih terjadi. Apa setelah ini muncul? Yang muncul setelah ini adalah adanya laptop, ya enggak? Laptop. Muncul dia laptop? Iya. Ya kan? Perhatikan bahwa setiap generasi sebelumnya tadi dari 1 sampai 5 itu adalah cenderung orang udah menggunakan pasti 5. Kalau misalnya seperti itu otomatis ada komputer generasi 1. Kemudian muncul komputer generasi kedua, otomatis generasi 1 tadi ditinggalkan. Kenapa? Karena udah ada yang teknologi yang baru di generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul teknologi generasi ketiga, otomatis generasi kedua ditinggalkan. Kenapa? Karena udah ada generasi ketiga yang udah lebih mutakhir lagi. Komputer generasi kelima muncul, otomatis komputer generasi keempat ditinggalkan, nggak ada lagi gunanya buat apa, karena udah ada yang lebih mutakhir lagi teknologinya, yaitu komputer generasi 5 ini. Yang lebih efektif lagi, yang bisa kita gunakan dia cuma di atas meja aja, nggak perlu bentuk tempat-tempat yang gede sebesar gedung lagi, nggak perlu. Ini komputer generasi 5, ya kan? Akhirnya terbentuklah sebuah laptop.
Lebih kecil lagi dari lab komputer ini? Jawabannya iya. Oke, iya nggak lebih kecil lagi dia? Iya. Ditinggalkan nggak ini? Jawabannya, nah, Anda tahu kan jawabannya apa? Nah, nggak ditinggalkan teman-teman. Kenapa? Nah, nanti kita ada alasannya. Laptop diciptakan dan semua orang udah menggunakan laptop karena lebih efektif aja nih laptop kayaknya, karena lebih kecil. Karena tujuan awalnya menciptakan hal seperti ini kan lebih efektif, membuat lebih efektif dan efisien aja buat manusianya. Ya kan? Laptop dikembangkan, udah dipakai. Kemudian berhenti nggak di sini evolusi perubahan bentuk ini? Enggak, diciptakan lagi yang namanya tablet, ya kan? Nah, tetapi ini ditinggalkan nggak? Enggak loh ternyata, ya kan? Kenapa? Nanti ada alasannya. Tablet diciptakan, udah digunakan orang, dan akhirnya apakah berhenti sampai sini perubahan evolusi bentuk ini? Enggak jawabannya. Ternyata diciptakanlah di sini yang namanya smartphone. Keempat komponen ini semuanya kita benar-benar nyata kita rasakan sekarang ini. Ya kan? Kalau komputer generasi 1 sampai generasi 4 kalian pernah ketemu? Mungkin enggak. Kalian aja enggak ketemu kan? Saya pun enggak pernah ketemu malah, apalagi kalian gitu loh. Ya kan? Nah, tapi lihat yang ini. Ini pasti kalian pernah ketemu dan pernah kalian manfaatkan. Ya kan? Nah, inilah evolusi perubahan bentuk, teman-teman. Yang tanpa kita sadari, ya kan? Itu ada di sekeliling kita sekarang. Ya kan? Yang awalnya komputer udah diciptakan nih. Saya kan dulu anak komputer. Waktu kapan ya laptop ini ada? Tahun-tahun 2008 deh kalau nggak salah. Ya, saya waktu itu masuk jurusan TKJ SMK itu adalah tahun 2009. Dan di situ masih zamannya komputer, teman-teman. Dan baru satu-satu laptop ini ada dibeli oleh user-user. Ya. Di sini kelihatan bahwa dengan adanya komputer ini yang harus memakan tempat, gitu ya, yang harus memakan tempat, ya kan, nggak bisa dibawa kemana-mana komputer ini. Dengan adanya laptop, saya yakin bahwa komputer ini kayaknya bakal ditinggalin deh. Semua orang pasti akan pakai laptop, nggak akan digunakan lagi ini. Sampai sekarang ditinggalkan nggak? Jawabannya nggak. Oke. Laptop udah diciptakan dan udah digunakan oleh user secara umum. Dan semua orang menggunakan laptop. Kenapa? Karena lebih efektif, gampang dibawa kemana-mana. Nggak perlu harus ada listrik kok, dia punya baterai sendiri. Ya kan? Nah, diciptakan yang namanya pen tablet. Yang mana tujuannya adalah untuk lebih efektifkan lagi dari laptop. Yang mana laptop ini kalau kita bawa kan berat dia. Kadang kita ngeluh juga di punggung membawa laptop, ya enggak? Dan kemudian dia juga masih berupa lipatan ini. Tujuan diciptakan pen tablet adalah untuk melepas yang namanya lipatan seperti ini dan mengurangi rasa berat dari laptop ini. Sehingga diciptakan pen tablet. Dengan adanya pen tablet seperti ini, apakah laptop hilang? Enggak jawabannya, teman-teman. Teknologi enggak sampai situ. Pen tablet sudah diciptakan, ternyata masih developer, masih perusahaan teknologi masih ingin memanjakan usernya. Lebih efektif lagi. Kenapa? Karena tablet ini ternyata masalahnya yaitu terlalu besar dia. Ya, bagaimana caranya agar dia nggak terlalu besar dan bisa digunakan hanya dengan genggaman tangan aja. Akhirnya diciptakan yang namanya smartphone sekarang ini, teman-teman. Ya, diciptakan smartphone. Ya, tapi apakah komponen-komponen ini hilang jadinya? Enggak. Jawabannya enggak, teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya cuma satu, kenapa ini enggak hilang, teman-teman? Ya. Karena disinilah jawabannya. Ternyata tugas seorang user itu yang bervariasi tadi. Di sini menjadi terpecah-pecah tugas tersebut, teman-teman. Kalau kita tahu bahwa komputer generasi 5 ada, generasi 4 ada, dia kan punya tujuan satu, mengolah data. Data itu diolah hanya melalui dengan komputer aja. Dengan bervariasi seperti ini, ternyata pengolahan data bisa digunakan sesuai dengan mana yang lebih mudah. Akhirnya ini nggak jadi hilang, dan ini nggak jadi hilang, ini nggak jadi hilang, dan ini apalagi, ya kan? Nah, contohnya komputer dan laptop, ya kan? Misalnya spesifikasi ini sama dengan ini nih, sama, teman-teman,
ya kan? Tetapi kenapa ini nggak hilang? Ternyata kemampuan tertinggi kalau orang menggunakan komputer, contohnya untuk melakukan editing, melakukan developer game, programmer yang membutuhkan software yang jauh lebih berat, game misalnya, itu orang lebih cenderung masih menggunakan komputer, teman-teman. Kemampuan yang berat, overhead seperti itu orang masih cenderung menggunakan komputer. Akhirnya ini nggak jadi hilang. Contoh di warnet itu sekarang kan warnet udah diganti, ya kan? Udah jarang kok yang warnet sekarang bahkan warnet itu dirubah menjadi game online. Banyak seperti itu. Tapi kenapa di sana dia menggunakan komputer? Karena ini jauh lebih unggul kebanding laptop yang walaupun di atas kertas spesifikasinya sama misalnya. Tetapi kemampuannya di nyatanya itu akan jauh berbeda, teman-teman. Dan ini jauh lebih unggul. Untuk overhead sekalipun ini komputer itu nggak akan ada masalah, teman-teman. Apalagi untuk mendesainkan untuk kebutuhan yang lebih tinggi gitu ya, untuk mendesain apa segala macam gitu ya. Itu kan butuh VGA yang lebih tinggi namanya, grafis yang lebih tinggi namanya. Itu di komputer, teman-teman. Walaupun spesifikasinya sama, kalian main game nih di sini. Kalian main game juga di sini, game yang sama. Kalian buatkan game ini sampai 5 jam main game. Ini nggak akan apa-apa. Tetapi di sini kalian bikin ini udah overhead nih. Ya, bahkan laptop saya kalau saya waktu itu main PS ya. Saya walaupun gini-gini masih ada juga main game ya, teman-teman ya. Jadi jangan disalahkan game itu ya. Jadi dosen kok main game, nggak ada, teman-teman ya. Yang salah itu adalah bagaimana cara kita menanggapi sebuah game tersebut. Kalau kalian mainnya sampai seharian penuh ya, di situ dapat ruginya. Tapi hanya untuk hiburan aja ya nggak masalah, teman-teman ya. Nah, itulah salahnya cara membacanya gitu ya, cara menerapkan game itu gimana gitu ya. Saya dulu pernah main game di laptop saya, teman-teman. Spesifikasinya bagus ya. Ibaratnya di atas kertas untuk main game udah anteng aja lah, main aja gitu loh, nggak akan nge-lag segala macem. Tetapi karena saya bermainnya di laptop, sampai beberapa jam kemudian itu laptop saya itu setengah keyboardnya itu udah macet. Kenapa? Karena dia udah overheat, udah panas dia, dan ya udah nggak efektif lagi untuk main game. Kenapa dia terjadi seperti ini? Perhatikan, teman-teman. Spesifikasi laptop, perangkat-perangkat isi laptop itu adanya di mana? Di dalam ini loh. Dan lihat, dia tipis loh, pipih. Dan semuanya dibenamkan di dalam itu semuanya. Dan perhatikan komputer. Perangkat-perangkat komputer, daya proses komputer itu adanya di mana? Di CPU-nya. Dan lihat, dia punya ruang udara yang besar. Ya, dan inilah dia membuat jadinya komputernya nggak jadi hilang. Ternyata komputer ini jadinya untuk zaman sekarang diperuntukkan untuk kebutuhan tinggi, untuk pemrosesan tinggi di sini. Tetapi kalau kalian anak kuliah yang kerjanya bikin tugas, apa ini segala macam, nonton film, dengerin musik, bikin tugas, bisa bikin tugas nongkrong di sini itu segala macam, mana yang lebih efektif? Maka laptop lah jawabannya. Ya nggak akan pernah tuh kejadian ada orang bawa komputer ke kafe untuk nongkrong buat tugas sama teman-temannya, nggak ada. Pasti laptop. Nggak mungkin ini yang bisa dibawa-bawa. Ini yang menjadi kekurangan komputer, dia nggak bisa dibawa-bawa, tetapi laptop bisa dibawa-bawa. Ya, tapi hanya untuk kebutuhan umum seperti kita user umum. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya udah kebutuhan tinggi ini biasanya adanya di perusahaan-perusahaan di bidang IT, teman-teman. Pasti menggunakan komputer. Akan jarang dia menggunakan laptop. Walaupun ada laptop yang versi dengan spesifikasi yang lumayan luar biasa sekali, ya, tapi lihat harganya, ya. Bayangin aja laptop Asus, ya, laptop ROG itu berapa harganya? 20 juta, paling murahnya itu ya. Rata-rata kan harganya ada 70 juta, 100 juta, bahkan ada yang 150 juta. Spesifikasi yang seperti itu kalau kalian buat dan kalian rakit menjadi sebuah komputer itu paling menghabiskan dana 15-20 juta doang. Ya, seperti itu bedanya loh, teman-teman, ya. 150 juta hanya untuk laptop. Kalau saya pribadi bagusnya beli mobil, teman-teman, ya seperti itu lah kira-kira. Tapi kan ada aja kebutuhan orang kan berbeda-beda dan bervariasi. Ya kan, kayak orang juga berbeda-beda, teman-teman. Ada aja yang kepingin beli yang mahal-mahal seperti itu, ya nggak masalah ya. Uang dia kok ya, ya seperti itu intinya ya. Jadi inilah penyebab kenapa komputer nggak jadi hilang.
Kemudian teknologi diciptakan lagi yaitu pen tablet. Kenapa pen tablet ini diciptakan? Tujuan dari perusahaan developer adalah untuk mengurangi rasa berat, rasa jenuh kalau kita bawa laptop. Kan itu adalah salah satu kekurangan dari laptop, ya enggak? Saya aja kalau bawa laptop sering-sering dari tas tuh malas gitu loh, karena berat gitu, malas. Walaupun berat sekilo 2 kilo kan lumayan ditenteng berjam-jam, ya enggak? Nah akhirnya diciptakanlah yang namanya tablet. Di mana teknologi di sini tidak ada lagi yang namanya keyboard. Di sini adalah sudah menciptakan teknologi touchscreen, teman-teman. Ya walaupun secara tidak langsung evolusi tablet ini nggak terlalu digunakan banget di user secara umum, teman-teman ya. Hanya digunakan untuk sebatas presentasi atau hal-hal ya untuk mempresentasikan aja, nggak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kenapa saya selipkan di sini? Karena ini kelihatan perubahan bentuk tadi, evolusi perubahan bentuk tadi, gitu. Nah, akhirnya diciptakan yang lebih mutakhir lagi yaitu smartphone. Yang mana cikal bakal smartphone ini kalau kita tarik juga garis ke atas, ini kan asal muasalnya juga dari handphone yang kita gunakan. Ya enggak? Terciptalah smartphone. Ya kan? Smartphone inilah yang kita gunakan selama ini sampai sekarang, teman-teman, dan semua genggaman kita punya yang namanya smartphone. Kenapa? Karena dia lebih efektif dibawa kemana-mana. Bisa masuk lewat kantong aja, berbeda dengan tablet. Ya kan? Dan ini juga konfigurasinya itu dari teknologi komputer juga dari teknologi handphone sebelumnya juga. Inilah yang disebut dengan smartphone. Apapun sekarang daya pencarian kalian di mana? Kalau dulu kita mungkin sebelum ada smartphone pasti kalian carinya itu di warnet menggunakan komputer. Tapi sekarang pakai apa? Pasti pakai ini semuanya. Apa aja halnya berhubungan dengan sosial media pasti menggunakan ini. Pernah nggak kalian menggunakan ini apalagi ini? Udah jarang. Kalau dulu masih menggunakan ini. Karena adanya internet hanya lewat ini. Ya nggak? Seperti itu. Dan sekarang semuanya ada di sini, teman-teman. Apapun tentang pencarian, tentang informasi-informasi lebih efektif menggunakan smartphone kembanding ini. Ya. Nah, tetapi inilah yang membuat kenapa ini nggak menjadi tidak hilang ke komponen-komponen ini, karena dia mempunyai kemampuan tersendiri, mempunyai bidangnya tersendiri, mempunyai bidang tersendiri. Nah, tapi kenapa nggak bisa Pak semua kebutuhan-kebutuhan ini pindahin jadi di smartphone aja semua? Ya. Contohnya ini sederhana. Kalian bikin laporan, saya suruh nih kalian bikin tugas. Mungkin dari kalian ngelihat mau menyimak materi saya ini melalui handphone aja sambil tiduran. Berarti kalian memanfaatkan smartphone. Tetapi pas saya kasih tugas nanti kalian akan buatnya di mana? Pasti di laptop atau enggak di komputer. Ya. Berarti ada juga nih kekurangan dari smartphone yang katanya tadi udah semuanya ada di sini. Ada juga. Bikin tugas misalnya, bikinlah tugasnya sederhana aja. Saya tantang aja misalnya seperti ini. Coba kalian ketik aja pengertian tentang komputer, mengenai tentang komputer 1 halaman. Coba kalian ketik di smartphone. Ayo. Gimana cara kalian ngetiknya? Kan udah ada tuh Microsoft Office-nya juga ada kok di smartphone. Tapi akan efektif nggak buat kalian ngetik di sana? Pasti jawabannya enggak. Otomatis tugas-tugas kalian beralih tetap ke sini. Ya kan? Nah ini akhirnya kenapa ini yang jadi nggak hilang, teman-teman. Ya, tetapi hubungan tentang informasi tentang teknologi, informasi tentang di internet, informasi terbaru, apa yang viral gitu ya, sosmed kalian pasti kalian lebih cenderung mana gunakannya mending ini, pasti ini. Nah jadi kelihatan bahwa kebutuhan kita yang bervariasi tadi terpecahlah di sini, akhirnya jauh lebih efektif lagi. Kalau menggunakan ini lebih efektif, kalau menggunakan ini lebih efektif, menggunakan ini lebih efektif. Sehingga komponen-komponen ini tidak jadi hilang, teman-teman. Kenapa? Karena dia punya keunggulan tersendiri gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Makanya inilah evolusinya. Apakah sampai di sini? Enggak, teman-teman. Akan ada lagi, akan berlanjut. Tetapi untuk sepengamatan saya, itu baru sebatas ini, teman-teman. Dan ini aja kita gunakan udah jauh luar biasa teknologi ini rasanya. Hanya dengan genggaman kok. Perhatikan saya nerangin ini, teman-teman. Nerangin materi, ngerekamnya segala macam. Karena saya malas yang ribet-ribet ya. Saya menggunakan handphone doang loh, smartphone saya doang. Saya ngerekam ini, saya pakai smartphone saya. Materinya saya masukin smartphone saya. Kemudian saya jelaskan dan kemudian saya coret-coret nih di sini. Pakai smartphone saya. Kemudian saya upload pakai smartphone saya.
gitu. Tetapi ada hal-hal yang nggak bisa saya lakukan di sini. Misalnya saya ingin bikin slide tampilan seperti ini, dan saya masih kagok untuk gunakan smartphone. Pasti ujungnya ini slide-nya saya buat dari komputer dulu, dari laptop saya. Nah, dengan adanya teknologi enak, semuanya mudah kita gunakan, teman-teman. Ya kan? Apalagi dengan ada smartphone. Sekarang ya perhatikan aja tuh. Semuanya kita lewat smartphone sekarang. Jadi materi-materi kalian ini semuanya ada lewat smartphone saya, teman-teman. Absensi kalian bikin apa segala macam itu semuanya ada lewat smartphone saya. Ada Classroom-nya saya, ada YouTube-nya saya, gitu ya. Ada apalagi Google Drive-nya saya. Hanya lewat smartphone saya doang. Inilah hebatnya smartphone sekarang. Ya, apakah sampai berhenti di sini, Pak? Enggak, jawabannya. Masih akan berkembang lagi, teman-teman. Bahkan teknologi sekarang jauh lebih canggih lagi, yang lagi menjadi prototipe, uji percobaan sekarang. Ya, bisa jadi nanti teknologi itu seperti pitograf dia, monograf gitu ya. Kita geser aja tangan kita, ya, tapi nggak kelihatan ngapa-ngapain. Tapi seperti itulah teknologi yang akan terjadi suatu saat nanti. Kenapa? Karena udah ada namanya pembenaman chip di dalam tangan kita. Itu katanya, wacananya, perencanaan teknologi yang akan mendatang. Dari chip tersebut kalian bisa melihat teknologi apa aja yang bisa kalian geser-geser aja, seperti tanpa ada media sedikit pun. Nah, bisa jadi teknologi kita tidak lagi menggunakan perangkat-perangkat seperti ini lagi, teman-teman. Bayangin, teknologi udah sejauh itu, teman-teman, gitu ya. Nah, inilah evolusi dari komputer, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ada lagi nggak sih? Nah, terakhir tugas buat kalian ya. Jadi terakhir itu ada tugas, teman-teman ya. Nah, tugas kalian itu adalah nih, carilah tentang ini, pengertian perangkat keras. Kemudian gambar-gambarnya, contoh-contohnya. Ingat ya, perangkat keras pengertiannya. Kemudian cari contoh-contoh perangkat keras dari komputer ini apa aja, banyak loh. Ya. Kemudian setiap perangkat contoh-contoh itu kasih gambarnya biar ketahuan yang ini apa, yang VGA apa, yang prosesor apa, yang motherboard apa, yang monitor apa, yang keyboard yang mana. Oke? Ada gambarnya. Kemudian kasih penjelasannya bahwa ini apa, gunanya untuk apa. Oke? Software begitu juga. Software ini apa? Perangkat lunak yang mana? Pembagiannya juga dibagi. Ya kan? Cari tentang software. Ya. Sistem operasi software juga? Iya, software juga. Pembagian mana dia? Cari gambarnya juga seperti apa? Cari. Pakai gambar ya, agar ketahuan yang mana softwarenya. Itu. Kemudian pengertian pengguna, brandware. Nah, macam-macam brandware, cari apa aja masing-masing brandware. Nggak usah pakai fotonya ya. Kalau brandware tentu tentang manusianya ya. Nggak usah pakai fotonya, karena ketahuan kalau brandware pasti manusianya gitu ya. Tetapi jenis-jenis manusia, bagi-bagi brandware ini seperti apa aja. Apa-apa aja contoh brandware yang digunakan untuk media komputer ini gitu ya. Nah, seperti itu. Tugasnya ini buat dalam bentuk makalah. Bab 1, bab 2, bab 3, teman-teman. Oke? Otomatis kalau kayak gitu pasti ada cover, daftar isi, ya kan? Nah, kata pengantar dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Bab 1, bab 2, bab 3 penutup. Dan daftar pustaka. Buatnya dalam bentuk laporan menggunakan Word, gitu ya. Nggak ada tulis tangan, teman-teman ya. Nggak ada tulis tangan ya. Kemudian hasil Word tersebut kalian konversikan menjadi bentuk file PDF. Yang saya terima itu file PDF, bukan Word-nya. Ya, teman-teman. Kemudian dari file PDF tersebut, namanya yang saya minta formatnya itu adalah ini. Ya, ini contohnya loh ya. Misalnya kelas underscore nama underscore npm underscore nama. Oke, filenya PDF. Dikumpulkan minggu depan. Kerjakan masing-masing. Oke. Nah, kalau ada yang mau bertanya tentang tugas ini, silakan di komentar aja. Yang penting filenya PDF, format namanya itu adalah kelas npm nama .pdf. Bagaimana Pak cara mengkonversi Word menjadi PDF? Banyak caranya ya teman-teman, itu jangan ditanya lagi. Kalian udah semester 4 kan, setidaknya kalian udah sering kok bikin kayak gini nih ya, pasti taunya. Pasti tahu lah. Kalau kalian menggunakan Office 2016, 2013, 16, 19, kecuali 2007 ya. Nah, Office 2007 itu udah ada konversi ke file PDF-nya. Ambil new, ambil yang di atas itu loh ya, file home,
kemudian di situ pas ada yang klik save as, di bawahnya itu ada namanya ekspor. Ekspor situ kan nanti kalau kalian klik ada tuh yang tapi file mau dikonversi menjadi file PDF gitu ya. Nah, seperti itu caranya. Kalau enggak lewat internet juga bisa kok ya. Cari aja lewat YouTube. Pokoknya saya minta filenya itu PDF formatnya kelas MPM nama masing-masing kalian ya. Buatlah selengkap mungkin teman-teman. Buatlah dengan gambarnya dan penjelasnya fungsinya apa. Ya, agar kalian tahu yang mana hardware-nya, yang mana software-nya, yang mana brandware-nya. Oke, teman-teman, paham ya tugas ini? Paham enggak? Moga-moga paham ya. Saya rasa cukup ini ya. Jadi minggu depan ini dikumpulkan. Kalau ada yang bertanya silahkan di komen di bawah. Baik, saya akhiri. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.